antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta masih berlangsung. Dan ini skor sementara hingga saat ini masih 0-0. Di mana tadinya kiper Nadeo juga dikabarkan sempat cedera namun ikut bertanding dalam pertandingan sore hari ini. Dan Sintayong juga menggunakan skema 3-5-2 yang diyakini atau diharapkan ini bisa menjadi skema terbaik. Untuk pro possession, di mana tadi seperti yang disampaikan bahwa Sintayong memperlakukan skema 3-5-2 yang diharapkan skema ini adalah skema terbaik untuk timnas sore ini dapat mengalahkan Vietnam, karena diketahui Vietnam sampai saat ini masih terus lolos begitu, belum pernah kebobolan. Dan pemain-pemain juga ada Asnawi dan juga Marcelino yang diturunkan pada sore hari ini. Ada Asnawi, masih bisa membawa bola Asnawi, berhadapan dengan Tuan Kami. Naik kaki dari Asnawi. Sulit tadi Asnawi untuk melewati dan juga memberikan umpan ke depan Bung Firman. Pemirsa, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia optimis bisa melewati hadangan Vietnam karena lebih unggul secara head to head dari 10 pertemuan di Piala AFF. Vietnam kerap menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Armada Park Hang-seo itu juga mendominasi rekor pertemuan atas skuad Garuda. Dalam 4 pertemuan terakhir dengan Vietnam sejak 2016, timnas Indonesia 2 kali kalah dan 2 kali imbang. Apalagi di edisi AFF kali ini, dari 4 pertandingan yang dijalani, tim asuhan Park Hang-seo belum pernah terkalahkan di Piala AFF 2022. Bahkan timnas Vietnam belum pernah merasakan gawangnya kebobolan. Namun demikian, timnas Indonesia sebetulnya memiliki catatan yang lebih superior atas Vietnam. Timnas Indonesia dan Vietnam telah 10 kali bertemu pada ajang Piala AFF. Edisi 2000 jadi periode di mana skuad Garuda meraih kemenangan atas tim berjulukan Golden Star tersebut. Bertanding pada semifinal Piala AFF 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand, timnas Indonesia menang 3-2. Lagi-lagi timnas Indonesia lebih baik atas Vietnam di Piala AFF. Dari 10 pertemuan, 3 diantaranya berhasil dimenangkan, sedangkan 6 lainnya berakhir imbang. Vietnam baru sekali menang atas timnas Indonesia. Berikut rekor pertemuan skuad Garuda kontra Golden Sun Warriors di Piala AFF. Dan untuk mengetahui situasi terkini di GBK, kami telah terhubung dengan rekan Bayu Pradana. Bayu, bagaimana antusias penonton pada pertandingan perdana babak semifinal Piala AFF 2022 hari ini, Bayu? Zila, salam olahraga. Betul sekali, supporter tim Indonesia begitu antusias untuk ini sudah memasuki periode kedua. Dalam 10 menit pertama sudah lewat malah, Zila, ya. Dan memang Indonesia ini supporternya masih terdengar begitu riuh. Dan kalau kita lihat, Zila, di babak pertama tadi, Zila dan juga pemirsa, di mana Indonesia ini masih berhasil mempertahankan posisinya, menjaga gawang ya dari serangan Vietnam. Dan kalau kita lihat posisi Indonesia yaitu dengan formasi 4-5-1 ini sepertinya berhasil, yaitu di mana mempertahankan posisi gawang ini masih berhasil dan
tim Vietnam atau The Golden Star ini masih belum berhasil membobol tim Indonesia. Sementara itu Fazila, meski demikian sayang sekali nih, meskipun kemarin pelatih tim Sintayong maksud kami ini sudah berjanji kepada masyarakat Indonesia dan pecinta sepak bola Indonesia untuk menyajikan pertandingan yang seru dan juga keren. Meskipun berlangsung seru, namun sepertinya masih belum bisa memuaskan supporter tim Indonesia dikarenakan tidak ada satupun baik Indonesia dan juga Vietnam yang berhasil mencetak gol di babak pertama. Sementara itu kita masih bisa mendengar keriuhan dari supporter Indonesia dan menantikan Indonesia untuk mencetak gol di gawang Vietnam. Sementara itu Zila, tadi memang pada babak pertama sudah ada 2 kali percobaan dari tim Indonesia yang melakukan sundulan ke gawang Vietnam sebanyak 2 kali. Meskipun terlihat peluang begitu besar tercipta, namun sayang sekali Indonesia belum berhasil mencetak gol di gawang Vietnam. Dan begitu pula sebaliknya, Vietnam pun masih belum berhasil mencetak gol di gawang Indonesia, dan tentunya di babak kedua ini kita tunggu-tunggu, yaitu akhirnya Indonesia nantinya hingga bisa mencetak gol di babak semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ini. Fazila. Bayu, kalau kita lihat kan pertandingan masih berjalan dan keduanya ini sama-sama mempertahankan gawang begitu ya. Kalau tadi sempat menyaksikan pertandingan ini, gimana respon penonton atau pendukung timnas di sana menyaksikan pertandingan ini? Fazila, bagaimana untuk mendeskripsikan keseruan pertandingan atau laga dari AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 babak semifinal ini, di mana sejak awal pertandingan hingga saat ini riuh sorak dari supporter tim Indonesia ini masih terdengar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Fazila, memang betul mereka sangat setia mendukung tim kesayangannya, tim Garuda, tim Merah Putih ataupun timnas Indonesia ini, dan memang mereka masih berharap setidaknya Indonesia bisa mempertahankan gawang mereka dari serangan Vietnam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan formasi dari tim Indonesia dan juga tim Vietnam. Indonesia memiliki formasi 5-4-1 yang artinya berfokus kepada pertahanan, sementara sebaliknya Vietnam menggunakan formasi 4-5-1 yang artinya memfokuskan kepada serangan. Seperti yang diketahui, meskipun kalau kita lihat dari track recordnya Indonesia lebih unggul, meski demikian Fazila dan juga pemirsa, Vietnam ini menjadi tim yang patut diwaspadai dengan performanya yang cukup agresif, dan kita harapkan formasi dari Coach Sintayong ini bisa bekerja dengan baik dengan berfokus kepada mempertahankan gawang Indonesia. Fazila. Baik, Bayu, kalau Anda tadi kan mendapatkan informasi bahwa di sekitar kawasan GBK ada sempat terdengar ledakan atau asap begitu. Apakah Anda mengetahui informasi ini? Ya, Fazila, tadi kami juga sudah sempat melaporkan dari depan gerbang dan juga sudah berada di dalam, namun kami tidak melihat adanya asap atau mendengar ledakan. Hanya saja yang harus menjadi evaluasi kemungkinan adalah bagaimana akses dari para supporter yang ingin menyaksikan laga secara langsung di Gelora Bung Karno. Seperti Fazila, yang ada di belakang saya adalah patung panahan Gelora Bung Karno, di mana ada gerbang di depannya. Di sebelah situlah tadi sempat terjadi penumpukan para supporter yang terus meminta untuk masuk. Meski demikian, tadi memang sedikit dorong-mendorong ini sempat terjadi di gerbang sana, dan meski demikian tadi negosiasi berhasil dilakukan dari pihak supporter maupun pengaman. Akhirnya para supporter berhasil masuk dan bisa menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Vietnam. Dan juga pengamanan masih terus dilakukan dikarenakan ada sejumlah nama pejabat yang juga menyaksikan laga dari timnas ini, dan juga pengamanan dilakukan di antara dari sisi luar dilakukan oleh PM, dan kemudian ada tim gabungan TNI Polri yang juga berjaga di masing-masing gate, dan juga tentunya para steward yang sudah bersiaga di masing-masing gate untuk mengarahkan para supporter ke zona mana mereka harus menonton. Laporan Anda dan jangan kita kemana-mana. harapkan pertandingan ini bisa berjalan lancar dan juga aman. Ini bukan tanggung jawab dari para pengaman saja, tapi juga dari masing-masing pendukung yang memang diharapkan bisa menonton sepak bola dengan secara kooperatif dan tentunya menikmati pertandingan secara sportif. Fazila. Baik, Bayu, tahan dulu laporan Anda dan jangan kemana-mana, tetap di GBK karena kita akan mengatakan informasi di mana video berisi kepulan asap di sekitar Gelora Bung Karno ini beredar di media sosial. Diduga kepulan asap ini berasal dari flare yang dibawa supporter.
Dalam video yang beredar, kepulan asap membumbung ke udara. Masyarakat yang berada di lokasi menjauh sambil menutupi wajah. Awalnya masyarakat menduga ada gas air mata yang meledak. Namun polisi memastikan bahwa kepulan asap ini berasal dari flare yang dibawa oleh supporter Indonesia. Hujan aja dah. Nah, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Zulpan. Selamat sore, Pak Zulpan. Halo, selamat sore, iNews. Iya, Pak Zulpan, berbicara soal asap yang ada di sekitar GBK, kami ingin mengkonfirmasi kembali sebenarnya apa Pak ledakan itu berasal dari mana? Ya baik ya, saat ini saya berada di stasiun GBK, Stadion GBK, dalam rangka pengamanan pertandingan semifinal Piala AFF antara Indonesia dengan Vietnam bersama dengan 3.624 personil baik Polri, TNI maupun dari pemerintah daerah untuk mengamankan pertandingan ini ditambah dengan 500 petugas steward yang mengamankan juga. Tadi memang beredar di media sosial ada kepulan asap yang sempat beredar yang diduga ataupun dikatakan sebagai gas air mata. Nah, bisa saya katakan atau saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa kami telah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut bahwa itu bukan gas air mata, tetapi itu adalah flare atau semacam bang api yang biasa dibawa supporter yang dinyalakan di dalam pertandingan sepak bola. Itu juga salah satu hal yang sebenarnya kita larang untuk dibawa ke dalam stadion pertandingan bola. Apa yang terjadi tadi sebenarnya berada di dalam di luar kawasan GBK atau kita katakan di dalam ring 3. Jadi belum sempat masuk ke dalam stadion GBK. Itu sempat katakanlah menyala seperti itu. Tentunya kita sangat menyayangkan karena akibat yang terjadi tadi menyebabkan gangguan arus lalu lintas di sekitar lokasi ya yang dekat daripada FX Sudirman tadi. Dan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya telah mengatasi hal tersebut sehingga berjalan normal kembali sehingga masyarakat tidak perlu panik dengan adanya berita tersebut. Tapi di pertandingan bola telah berlangsung ya, babak kedua situasi terkendali berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun. Bahkan di dalam pertandingan ini Bapak Presiden juga menyaksikan semuanya berjalan dengan baik. Kita harapkan tentunya penonton kita juga semakin dewasa, ya mari kita hargai tamu kita ya dengan sportivitas, apalagi kita nanti juga akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia U20 atau Under 20, sehingga kita mari menghindari kesalahan-kesalahan ataupun penilaian negatif dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Baik, berarti saat ini kondisinya sudah aman terkendali ya Pak Zulpan? Iya, sudah kita atasi itu tidak ada masalah ya. Semuanya aman terkendali. Pertandingan juga di dalam stadion GBK juga normal ya. Penonton bisa menyaksikan dengan aman dan nyaman. Kalau untuk pengamanan di sekitar stadion gitu untuk menghindari hal-hal yang sebelumnya sempat terjadi begitu serangan antar supporter begitu, apa antisipasinya Pak Zulpan? Kita sudah melakukan pengamanan ini dengan pola pengamanan berlapis ya, dan juga kita sudah menggunakan peraturan yang terbaru yaitu peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2022
Di samping juga kita sandingkan dengan peraturan yang menggunakan aturan internasional, di mana dalam pertandingan bola yang berskala internasional ini sekarang kita, kalau mungkin pemirsa melihat TV, di dalam area pertandingan itu tidak terlihat lagi petugas kepolisian yang berada di setelban ataupun seputar lapangan bola ya, tetapi kita hanya melihat steward. Petugas kepolisian berada di dalam ring 2 ya. Kita hanya bisa masuk ke dalam manakala steward itu nanti membutuhkan bantuan kepolisian untuk masuk ke dalam. Gitu. Baik, kalau untuk pelaku yang menyalakan flare sendiri itu apakah akan ada tindakan? Ya, tentunya kita lebih mengedepankan sesuai dengan Perpol nomor 10 tahun 2022 itu, kita lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang bersifat preemptif dan juga edukasi ya, dibandingkan tindakan represif gitu ya. Kita akan berikan nanti hal-hal yang bersifat pendidikan dan juga pemahaman untuk tidak mengulangi hal-hal yang serupa di kemudian hari. Baik. Terima kasih Kombes Pol Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama iNewsroom melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Zulpan, sehat selalu. Ya, oke, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjut ke GBK tadi, ke Bayu Pradana. Bayu, kita kembali lagi. Tadi kalau misalnya melihat, Anda kan menyaksikan dari awal begitu ya, antusias supporter. Kalau Anda sendiri nih, pandangan Anda di sana gimana nih? Siapa yang kira-kira akan menang begitu? Ya, Mas Zila, betul sekali. Memang babak semifinal ini salah satu babak yang ditunggu-tunggu. Itulah mengapa para supporter ini semakin mendekati babak final ini selalu semakin ramai. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, bahkan supporter ini sudah ramai dari sebelum-sebelumnya. Meski demikian, tim Vietnam ini menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai. Ada salah satu striker Vietnam dari nomor 19 yang juga memang menjadi salah satu ancaman begitu bisa kita bilang bagi timnas Indonesia. Maka dengan demikian bisa kami sampaikan bahwa formasi yang dibentuk oleh Coach Sintayong ini juga cukup sudah tepat dikarenakan untuk memperkuat di bagian pertahanan saja. Dan meski demikian ini juga harus didukung dari aksi para pemain yang ada di lapangan. Meski diperkuat atau difokuskan di bagian pertahanan, namun juga begitu pula dengan striker kita yang juga harus bekerja ekstra untuk mencetak gol, membobol gawang Vietnam. Dan memang kita lihat memang harus jeli untuk melihat kesempatan dan tentunya juga dengan perhitungan yang tepat hingga akhirnya bisa menorehkan prestasi yang gemilang untuk Indonesia di AFF kali ini. Zila. Baik Bayu, semoga Indonesia menang ya. Semangat terus Bayu untuk dukungannya, dukung tim Indonesia di sana. Terima kasih atas laporannya dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, ini akan segera kembali.